Tapi kalau untuk cawapres sendiri, ya tentunya kami berharap justru Dari AHY yang jadi Mas AHY capres, ya, ya kan? jelas Apalagi, dong. ya Ya. jelas, capres cawapres tuh pengennya beliau lah Hmm. istilahnya. Hmm. Tapi kembali lagi nanti kesepakatan bersama lah dari koalisi Hmm. perubahan itu. Hmm. Harapan tetap kami berharap AHY. Hmm. Sosok seorang Deddy Rahim ini memang kalau kita mau apa menjadikan beliau pemimpin, the next leader Kota Bogor, ya bisa saja gitu Bisa loh. saja. Memang kalau Kang Bima sudah, dia seperti setiap saat dia selalu mengatakan bahwa lingkungan itu harus dijaga, gitu kan, supaya bagus ke depannya. Tapi ternyata ketika saya masuk S3 manajemen ya, bidang manajemen hukum, manajemen lingkungan, ternyata masih banyak yang harus dikorek Oke. supaya Kota Bogor ini bisa berkelanjutan, tidak hanya tinggal nama. Di Kota Bogor sih agak maju sekarang saya pikir. Saya pikir memang perempuan harus maju nih 2024. Iya. Ya, jadi silakanlah untuk semua perempuan-perempuan yang Termasuk juga perempuan yang di hadapan saya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Hanaldi dalam program Tribun Talks. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang politisi cantik di Kota Bogor, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Ibu Anita Primasari Mongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Saya panggil juga Mbak aja udah ya. diundang ke sini. Oke. Terima kasih udah datang di studio Tribun News Bogor. Kita ngobrol santai aja. Siap. Mbak, ini saya mau gali-gali nih, mau ngobrol santai dari mulai yang serius nanti sampai yang Enggak. sedikit kehidupan pribadi lah, Oke, siap. seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sana, saya pengen ngobrol nih. Ini Demokrat lagi rame-ramenya nih di kancah perpolitikan nasional. Beberapa minggu bahkan beberapa bulan itu cukup ramai, apalagi dalam sebuah kesempatan Demokrat menyatakan mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Nah, gimana nih tanggapan dari teman-teman ataupun kader Demokrat di Kota Bogor terkait dengan hal itu? Ya, tentunya kalau teman-teman di Demokrat Kota Bogor khususnya, mereka kita nih gimana juga bekerjanya tuh bersama ya. Maksudnya DPC, DPD, DPP itu harus sama. Jadi apapun yang digerakkan oleh DPP itu akan sampai ke DPC. Oke, ke Jadi DPC. ketika DPP menggaungkan bahwa kita mengusung Anies misalnya, ya DPD dan DPC pun harus begitu juga. Jadi saling mendukung. Berarti ya dengan gini. Jadi kenapa kita Demokrat Kota Bogor tetap fatsun pada DPP? Oke. Karena kita nih kalau bisa dibilang smart party lah istilahnya Smart ya. party ya. Apalagi di bawah kepemimpinan ketum kita yang luar biasa. Iya, Masih Mas. muda, Iya. semangatnya juga luar biasa dan cerdas. Kalau kami mengatakan beliau cerdas dan beliau selalu mengadakan kajian-kajian, survei-survei. Jadi apapun yang diarahkan ketum, kita tuh biasanya juga akan ikut. Apapun berarti artinya fatsun Fatsun. pimpinan akan dilaksanakan untuk Betul. ke bawahnya Betul. ya. Tentunya yang sesuai peraturan ya. Ya. Mbak, Demokrat juga sudah membentuk koalisi perubahan dengan Nasdem dan PKS. Beberapa nama muncul nih, ada Mas Aher, ada Ahmad Heriawan ya, yang digadang-gadang juga untuk mendampingi Anies ya. Betul. Ada Pak Surya Paloh juga bahkan, dan ada Mas AHY nih, ya kan. Nah, jika keduanya nih, kedua parpol ini mengajukan nama-nama itu, apakah juga Demokrat juga akan mengajukan nama Mas AHY untuk mendamping Pak Anies? Sebenarnya bukan, saya ralat dulu ya. Bukan Demokrat yang membentuk koalisi perubahan tuh. Oke. Tapi bertiga partainya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa wacana tentang perubahan-perbaikan ini sebenarnya sudah digaungkan oleh AHY sebelum wacana pencapresan. Oke. Jadi bagi Partai Demokrat sendiri kalau secara nasional bukan masalah siapa yang akan jadi capres atau cawapres yang paling penting. Yang paling penting adalah Demokrat bisa bekerja sama dengan partai-partai yang punya semangatnya sama, perubahan dan perbaikan. Nah, kebetulan pas Pak Anies memiliki konsep yang sama, Demokrat
akhirnya mengusung beliau karena dipikir semangat kita sama. Kemudian barulah Nasdem, of course dari dulu Nasdem itu kan gerakan perubahan ya. Oke. Ya, jadi Nasdem semua bergabung, PKS juga bergabung. Mereka akhirnya membentuklah koalisi perubahan gitu kan. Seperti itu. Ya, tapi kalau untuk cawapres sendiri, ya tentunya kami berharap justru Dari AHY yang jadi Mas capres, AHY ya, kan? Apalagi, jelas dong. ya jelas, capres cawapres tuh pengennya beliau lah istilahnya. Tapi kembali lagi nanti kesepakatan bersama lah dari koalisi perubahan itu. Harapan tetap kami berharap AHY gitu. Tapi meskipun nanti bakal takutnya terjadi tarik-tarikan juga ya. Ya pastilah mereka. Pastilah ya, dalam Tapi yang kita dengar bersama kemarin kan koalisi perubahan itu bertiga sudah sepakat memberikan itu kepada Pak Anies. Ya. Jadi biar Pak Anies yang menetapkan siapa cawapresnya sesuai dengan syarat yang diharapkan beliau. Kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi ketika dalam beberapa kesempatan Mas AHY begitu legowo ya. Legowo dalam artian gini, karena beberapa kali beliau mengatakan bahwa Anies you are the star, you are the leader, and you are the superstar. Betul. Artinya bahwa itu menunjukkan bahwa mungkin gue nggak ngotot-ngotot aja deh. Maksudnya yang penting kan koalisi ini berjalan. Betul. Terus visi misi yang kita jalankan juga sama, mungkin betul. bisa seperti itu. Ya mungkin juga karena ya kembali lagi tadi saya bilang Demokrat ini biasanya bergerak atau bertindak berdasarkan kajian, survei untuk memutuskan sesuatu, mengambil tindakan sesuatu, sehingga ketika mereka Demokrat mengusung Anies, itu berarti sudah hasil dari kajian yang terbaik, di mana yang penting mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kalau Demokrat itu untuk perubahan dan perbaikan. Tapi kalau bicara soal sosok cawapres pendamping Pak Anies ya, artinya kan bahwa Indonesia butuh orang yang muda, smart, pasti, segala macam. Ya. Dan itu bisa jadi calonnya kan bisa Mas AHY ya. Ya kami berharap seperti itu. Pak Anies bukan orang yang tidak cerdas juga. Pak Anies itu kan orang cerdas juga dan bisa melihat selama pengalaman beliau jadi gubernur juga banyak kajian yang sudah dilakukan beliau kan. Nah di sini saya ingin sedikit berbicara bahwa AHY ini sebenarnya sosok yang buat kami tuh orang yang memang selain tadi saya bilang cerdas gitu kan, dia ini mengajarkan pada kita tuh sifat karakter yang selain penuh pemikiran, cerdas, juga berbesar hati demi perubahan dan perbaikan negara, pemerintah selanjutnya agar lebih baik. Jadi itu tipenya. Mbak Anita seberapa kenal dengan Mas AHY? Ya kenal lah. Kita kenal kenapa ya? Karena kemarin kita juga waktu fit and proper test dari Mas AHY kan yang langsung. Dan dilantik ketika jadi ketua DPC pun oleh Mas AHY. Iya. Artinya kedekatan secara emosional dan secara kinerja Mbak Anita cukup dekat. Cukup sebagai kader Partai Demokrat kita kan cukup jauh juga kan dari DPP dengan DPC gitu ya. loh. Tapi karena kita sering ada acara-acara di mana Mas AHY selalu hadir loh. Walaupun beliau ketum, nggak arogan, nggak baru datang enggak. Dia selalu menengok lah istilahnya. Dan disitulah kita suka berbicara santai, atau foto ya seperti itu. Iya. Terus bicara soal Pak Anies, sebenarnya berat gak sih mengusung Pak Anies? Berat di mana ya maksudnya nih? Artinya nih bahwa dalam sebulan ini elektabilitas beliau kan turun ya. Nah itu satu. Terus dibanding Pak Prabowo dan Ganjar. Nah artinya dari sisi beratnya ini apa yang bisa dilakukan oleh Demokrat, khususnya Demokrat Kota Bogor ya, untuk bisa menaikkan elektabilitas Pak Anies sendiri? Nih yang pertama ya, yang pertama kami tuh entahlah kami sudah diajarkan di dalam Demokrat ini bahwa ketika melihat hasil survei tidak melihat begitu saja. Contoh misalnya ada satu survei yang mengatakan elektabilitas Anies turun. Berapa persen? Itu yang kita lihat. Jadi nggak berhenti di situ. Tidak hanya status naik atau turun, tapi kita lihat persentase. Ternyata di survei lain beda, bisa naik, bisa turun. Tapi persentase misal sama. Yang kita pikirkan kan banyak ya, pertimbangannya banyak, nggak cuma hasil status tapi juga presentasinya. Kalau presentasinya kecil ya berarti kita harus lebih dipacu untuk lebih bekerja lebih baik lagi. Tapi kalau presentasinya justru ternyata memang bagus, ya bukan untuk berhenti tapi terus meningkatkan kan gitu. Artinya bahwa angka-angka di survei itu tidak lantas menjadikan bahwa fakta sebenarnya seperti itu. Iya enggak lah. Ada dari seperti itu ya. Lah. Kalau kami percaya bahwa survei itu beda-beda ya hasilnya. Ada naik turun persentase. Tapi saya perhatikan rata-rata persentase mirip-mirip. Kan itu hasil survei mah hampir sama ya. Hanya beda-beda koma ya. Gitu. Kalau mungkin bulan ini turun bisa jadi bulan depan
naik, naik ya, seperti status itu ya. Ya, Tapi artinya kalau lihat fleksibilitas ya. persentasenya mungkin nggak beda jauh. Nggak beda jauh, Ya. artinya antara tiga calon itu ya. Betul, betul. Nah, kembali lagi bicara koalisi perubahan, Mbak. Ya, Bocorannya kapan sih dideklarasikan, benar-benar dideklarasikan untuk belum ada mengusung? bocoran. Belum ada Cuman bocoran. kalau kemarin mendengar kita ada dialog Oke. kemarin Mm-mm. live streaming di YouTube, Mm-mm. dialog antara Pak Anies dengan AHY di Partai Demokrat Pusat kemarin, Iya, ya itu yang jelas AHY sudah sampai pada taraf mengumumkan bahwa resmi Demokrat mengusung Anies, baru sampai situ. Baru sebatas itu. Iya. Dan itu sudah menjadi sinyal politik bagi seluruh kader Demokrat Oh, iya. dimanapun. Betul, Seperti itu. betul. Nah, Sudah apa harus yang siap. betul? Apa yang sudah dilakukan oleh Kota Bogor sendiri Untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Mas AHY itu? ya kan baru kemarin. Ya, artinya mungkin sudah mulai ada nih Oh, kemarin memang sudah mulai ada. persiapan yang Ya, sudah dilakukan. ya, Artinya ya, gini, betul. bahwa PKS sudah mulai bergerak. Ya, betul. Betul. Mas Atang sudah bilang kita sudah membuat 68 posko pemenangan. Ya, betul, Nah, betul. Demokrat masih sepi-sepi aja. Bukan masih seminggu. Oh, bukan masih sepi ya? Atau karena bilang Demokrat itu smart padahal party. ketua DPC-nya cewek bisa cerewet ya? Oh, bener. Heeh. Oke. Oke. Iya. Jadi gimana nih? Oke. Jadi Jangan-jangan masih setengah hati, enggak juga kan? enggak lah gimana setengah hati. Kemarin bukan setengah hati sebenarnya. Jadi sekali lagi kan saya tadi bilang kalau Demokrat itu terkenal dari dulu tuh kajian dulu, survei dulu gitu kan. Yeah, Kenapa yes. kita mengusung Anies kan juga pasti ada hasil survei, ada hasil kajian. Nah, untuk bertindak ke depan Demokrat kembali lagi harus ada kajian dulu, survei, dan akhirnya yang saya perhatikan selama ini cara kerja Mas Ketum nih, Mas AHY, beliau itu menciptakan atau membentuk satu hal yang seragam seluruh Indonesia. Oke. Dari spanduknya kita sama semua, bentuknya sama, cuma beda orang-orangnya aja mukanya kan. Tapi semuanya seragam. Spanduknya sama, acaranya seragam semua, terus strateginya untuk kampanye seragam semua. Kalau diperhatikan, saya di Bandung, saya di Bogor, saya di mana, spanduk kemarin tuh sama semua. Yang ada AHY di antara masyarakat, warnanya sama semua. Jadi brandingnya terus orang di mana-mana lihat seperti McDonald. Oh, itu Demokrat. Jadi seperti itu brandingnya ya. Ya, nah, Biar ini kita sedang menunggu karena sudah katanya kemarin artinya memang belum ada arahan sudah, dong dari beliau. Sudah, sebelumnya sudah. Belum ada spanduk bergambar Anies Oh, iya. dan berlambang Demokrat dong. Sudah. Oh, sudah. Sudah. Kalau itu sudah. Cuma belum seragam. Belum seragam. Nah, Mas AHY mengatakan kita bikin seragam semua. Oke. Nah, kita lagi menunggu nih. Sebelum-sebelumnya sudah Bandung tuh bikin. Mana bikin semua masing-masing kan jadinya kurang, kalau menurut AHY kurang, brandingnya kurang pas. Gitu. Jadi Biar disamakan. sama. Jadi orang tercetak di otaknya, oh itu pasti spanduk Demokrat gitu kan. Atau jangan-jangan instruksinya turun setelah ada gambar Pak Anies dan Mas AHY. Ya enggak juga. Oh, enggak juga. Baru Duga-duga dibikin terus. bisa saja kan. Tapi kebanggaan Tapi kami 2024 dekat loh, Mbak. ya memang Iya kan? Ya, Sekarang aja betul. sudah 2023. Betul, ya, Bahkan kan di betul. Desember aja sudah sudah ada mulai udah kan, rame ya seperti itu. istilahnya ya. Terus Artinya bahwa memang sampai sekarang belum ada instruksi khusus dari Mas AHY untuk hanya kisi-kisi lah ya. Oh, harus sama segala macam, itu tapi sudah ya. framingnya belum dikasih tahu. Belum. Oke. Tapi yang pasti kemarin kita sudah cukup bangga ketika AHY mengatakan mengusung Anies. Oke. Bukan kemarin ya, dari jauh-jauh hari sebelumnya ketika Pak Anies berkunjung ke Demokrat Pusat, kita udah berkumpul semua, itu kita udah cukup bangga. Gitu. Oke. Saya udah pasang itu udah lama Udah lama ya di Instagram. bawa gambar Pak Anies. Saya dan Pak Anies. Oh gitu. Jadi yang menjadi wakilnya siapa nih? Bukan, kami Demokrat. Oh, gitu. Anies presidenku Oh, kan oke, gitu. for presiden gitu. Ya. Menarik, Gitu. Tribuners. Tapi lebih menarik lagi kita bedah nih DPC Ya, Kota siap. Bogor. Kan dilantik 2002 kemarin ya. 2022 ya. Terus apa yang udah dilakukan oleh seorang Anita Prima Sarimongan nih? Karena yang agak-agak fenomenal ketua parpol di Kota Bogor ya Anda gitu loh, ya kan? Beberapa kali bahkan dalam demo-demo penolakan BBM kan Mbak Anita dengan tegas melantang bahwa Ya. kami menolak Ya, kenaikan ya. BBM. Betul, ya. Nah, ke internal dan untuk eksternal udah apa yang sudah dilakukan oleh DPC ini? Ya. Dari awal kita pemilihan tuh kita udah terus di apa sih namanya?
otaknya tuh istilah kata dicuci tentang perubahan dan perbaikan. Brainwash lah ya. Brainwash. Jadi perubahan dan perbaikan. Jadi Mas Ketum ini benar-benar merubah semua sistemnya, merubah programnya untuk peningkatan SDM partai di dalam ya. Terus untuk target suara partai di luar, semua sudah ada. Sudah rapi strateginya dan kita tinggal jalankan. Dan selama ini alhamdulillah kita sudah sejak saya bukan dilantik nih, sejak saya menerima SK. Jadi kebetulan SK-nya duluan. SK duluan Ya, karena baru kan, dilantik. ya karena kan Ketum pengen hadir juga, ya kan. Jadi ngikutin jadwal Ketum. Pas dapat November, lama banget memang. Saya dari bulan Juni, dilantiknya November. Gak apa-apa, tapi Dan satu-satunya ketua DPC yang dilantik langsung oleh Ketum. Ya. Hanya di Kota Bogor. Sebenarnya hanya enggak juga. Jawa Baratnya ada 27 kota. Kota kabupaten, tapi dipilihnya di sini. Dan karena ketua DPC perempuannya baru kali ini. Ya enggak juga. Di daerah lain ada mungkin. Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Mungkin karena kedekatan Bogor dengan Mas betul, AHY. Betul. Bisa Kota Bogor, Kabupaten Bogor kan dekat Depok, kan dekat gitu. Jadi beliau pengen hadir lah, itu apalagi Cikeas dekat sekali. Iya. Jadi instruksinya apa waktu itu dari Mas AHY? Instruksinya lakukan perubahan di bidang SDM partai, perbaikan. Yang sudah baik pertahankan dan tingkatkan. Yang belum baik ya perbaiki. Itu kata Pak SBY dulu. Jadi kita berusaha perbaiki yang memang belum baik. Menurut pandangan kami ya, bukan menurut mungkin pandangan yang lain mungkin itu udah baik. Cuman pun kalau sudah baik ya kita tingkatkan lah dengan berbagai program untuk keluar tentunya yang menyentuh masyarakat. Udah banyak nih dari mulai ulang tahun Demokrat aja kita udah banyak melakukan eksternal seperti turnamen voli, bola voli Tarkam. Ya antar kampung. Kemudian diaduk lagi di Jawa Barat, dibawa semua yang pemenangnya. Dari Bogor. Dari semua 27 kota kabupaten seluruh Indonesia sama. Tarkam. Terus yang kedua, ulang tahun Demokrat tuh ada yang setiap tanggal 9 membagikan hadiah kepada yang lahir tanggal 9. Setiap tanggal bayi 9 September. Pas ulang tahun itu. Pas ulang tahun ya. Selain itu ya kita melakukan banyak kegiatan sosial. Donor darah kita rutin 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Dan yang saya senang dari yang sekarang ini luar biasa itu adalah pembinaan organisasinya. Itu semua bidang-bidangnya lengkap dengan segala tugasnya ada di ADART yang terbaru. Jadi kita tinggal laksanakan itu. Alhamdulillah sih sejauh ini lumayan. Itu juga yang menjadikan alasan Mbak Anita ketika dilantik langsung merubah struktur organisasi hampir sebagian besar ya. Iya, karena apa sekarang? Sekarang struktur organisasi yang diharuskan 50% harus milenial, 35% harus perempuan. Dan itu komposisi ya. Dan latar belakangnya harus berbagai macam profesi, agama, kita didata. Dan saya harus berusaha dapat semua. Dari mulai agama Buddha ada, Hindu ada, Katolik, Kristen, semua ada. Beragam banget. Dan itu kader Demokrat semua? Iya. Tidak lantas diambil untuk menjadi pengurus, tidak? Enggak. Jadi ada yang dari luar, ada yang memang pengen bergabung, agamanya pas kebetulan orang Buddha. Terus kalau Katolik Kristen sih banyak lah ya. Kalau itu umum lah, Buddha, Hindu itu ada walaupun cuma 1-2 orang. Tapi terpenuhi latar belakang yang diharapkan AHY. Terus profesi, wah segala macam ada. Apa aja tuh? Baik dari pengusaha ada, dari kita bicara akademisi juga ada, terus dari mana ya, profesi itu banyak lah ya. Dari kampus juga ada? Dan dari kampus ada. Dan ketika saya sadar, saya hitung-hitung ya, 35% saya sarjana hukum. Waduh. Saya bilang wah. Jadi artinya kalau ada apa-apa dengan Demokrat, secara advokasi udah nggak perlu repot lah ya. Orang sarjana hukumnya semua di situ kan. Nah, makanya bidang hukumnya pun kita lawyer ya, kita ambil. Iya. Meskipun ketua DPC-nya backgroundnya bukan orang sarjana hukum ya. Bukan, tapi suami saya sarjana hukum. Sama lah, saya dikelilingi orang sarjana hukum. S2-nya hubungan internasional ya. Ya, beda politik kan beda saya. Politik ya. Nah, menjadi pimpinan di DPC yang notabene pengurusnya banyak laki-laki juga. Oh iya dong. Itu nggak mudah dong. Nggak mudah. Artinya apalagi Mbak Anita baru bergabung di Demokrat itu di 2013 ya? Iya. 2013, betul, 2013. Artinya baru sekarang baru 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. 2023. Pas 10 tahun. Dan baru dilantik 2022 kemarin kan? Sebagai ketua DPC. Oke. Betul. Nah, tantangan awal apa sih? Ngadepi kader-kader yang memang lebih senior loh. Banyak loh yang senior. Oke. Yang senior.
sebenarnya yang senior tidak banyak di Demokrat ini. Oke. Di Kota Bogor ya? Ya. Nggak banyak. Hmm. Dan kebetulan usianya juga paling 1-2 yang udah tua. Tapi kebanyakan justru seumur-umur saya gitu loh. Oh, Gitu. Jadi oke. senior udah lama, tapi usianya nggak beda jauh lah sama saya. Hmm. Senior 1-2 yang udah tua mah ada. Dan itu alhamdulillah kalau yang tua-tua sih seneng perubahan, perbaikan, Iya, iya, seneng. iya. Dan kalau yang sama saya nih, ya jelas lah kita punya otaknya ini kayak ibarat gelas udah keisi air nih. Jadi nggak bisa kosong dan menerima saya dengan gampang. Iya, iya. Pasti ada banyak konsolidasi yang saya lakukan lah kepada mereka, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin terakhir kita baru ngadain acara outbound bareng. Oke. Di situ kita dilatih banyak hal, termasuk ada permainan angklung dari Bandung. Dan disitulah kita mulai belajar bahwa oh begini tuh cara berorganisasi dengan segala dinamikanya, dan sekarang udah lebih baik gitu kan. Tapi artinya bahwa intervensi dari senior-senior itu juga tidak terlalu kental ya? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Mereka senang ya, Apa karena tipikal Mbak Anita juga emang rame ya? Ada yang lebih ramai dari saya. Oh, ada yang lebih rame ya? Enggak, artinya enggak langsung manut seperti itu, kan ada banyak juga yang seperti itu kan, cewek-cewek itu. Bukan itu sih sebenarnya, bukan karena saya gak manut ya. Ya, manut juga tetap. Iya, tetap manut. Artinya ketika aturan berbicara, nah saya pasti akan lebih baca aturan. Oke. Walaupun siapapun yang ngomong, kita lihat aturan. Kembali ke ADART. Kita begitu. Nah, bicara masa keemasan Demokrat kan 2000 berapa, Mbak? 2009. 2009 di Kota Bogor 15 kursi, iya. dan sekarang tersisa 5 kursi. Iya, betul. Artinya itu PR dari Mas AHY juga itu seperti itu. Betul. Berapa targetnya? Saya 10 lah minimal. 10. Iya dong. Nambah tiap dapil dapat 10. Nambah 10 Nggak, atau gimana? jadi 10. Jadi 10. Jadi Iya. tinggal nambah dari 5. 5 tambah 5. Kalau sekarang tiap dapil ada 1, tambahlah 1-1. Ya artinya kalau dengan 10 kursi minimal bisa mengusung sendiri kan? Oh iya betul, kalau peraturannya kan begitu. Ya, Iya. ketika nanti pilkada nanti kan. Yes. Nah, terus nggak gampang loh nambah 5. Ya emang. Tapi insya Allah lah dengan segala yang ditata oleh Mas Oke. AHY, diikuti dengan benar ADART-nya, insya Allah lah semua bisa. Yakin? Kita punya strateginya kok. Oke. Ya, dalam target suara partai ya. Mudah-mudahan lah. Doain aja. Ya, oke. Terus apa yang udah dilakukan untuk mengambil ceruk yang sebelumnya hilang? Lah, terus kok masa saya harus buka ya? Bukan Secara lah. umum lah ya, secara umum. lah. Secara umum tentunya kalau dari Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, mereka akan mempunyai syarat-syarat yang bukan memberatkan sebenarnya, membantu bacalek lebih mudah mendapatkan suara. Artinya tidak boleh ada TPS yang kosong, itu kita punya strategi. Terus kedua dari BPOKK kita ditargetkan KTA-nisasi, 5% dari DPT, daftar pemilih tetap, sekitar 40.000. Itu udah, alhamdulillah kalau bisa dapat 40.000 itu berarti suara Demokrat yang kemarin 2019-2024 ini yang cuman 39.000 kan bertambah. Ditambah lagi dari strategi Bapilu di mana setiap bacalek punya suara kantong-kantong di TPS masing-masing. Minimal 500 suara. Itu udah banyak, 25.000 kali 50 bacalek. Dan sekarang sudah mulai penyaringan dulu? Sudah dong. Jadi masing-masing dapil berapa Apanya? untuk calon legislatifnya? Kan tergantung sesuai dengan ini. Dapil misalnya Bogor Utara 8 kalau nggak salah, kalau nggak salah Oh Tanah iya, Sareal berarti 10. masing-masing dapilnya ya. So, total 50 pokoknya. Total 50. Misalnya kayak Tanah Sareal. Nih Ya. Mbak Anita kan dari Tanah Sareal. Iya, betul. Berarti berapa kursi? 10. 10 kursi. Berarti bacalek dari Tanah Sareal 10. 10. Oke. Perempuan harus 30% ya. Dari 10 itu perempuan Iya, 30%. semua dapil harus ada, kalau nggak angus. Oke. Ya. Seperti harus itu. Oke. Terus kira-kira koalisi yang sudah terbentuk di pusat, ini realisasi ke bawah seperti apa sih? Loh, kan nanti tergantung pileg. Udah nyenggol-nyenggol belum sih sebenarnya? Oh sudah, apa ngobrol-ngobrol? Ngobrol-ngobrol. Udah tuh. Ya udah. Oh udah. Artinya bahwa bisa jadi mengkerucut untuk ke 2024 dong. Iya kan itu kalau 2024 kita mungkin saja bisa ya. Semoga aja bisa karena kita punya semangat yang sama kan, perubahan. Nah, kalaupun tidak karena hasil pileg nanti beda, ya itu nanti kita bicarakan lagi. Artinya bahwa koalisi di pusat belum tentu sama. Belum tentu. Belum tentu kan? Iya, belum tentu. Flashback 2018, Mbak. 19. Enggak, kita flashback 2018 Kota Bogor. Iya. Waktu Bima dan Dedi. Oh, pilkada. Oke, pilkada. Demokrat kan termasuk dalam koalisi besar
dengan Golkar, dengan PAN segala macam. Betul, Ya. betul. Nah, artinya bahwa artinya bahwa mengacu kepada koalisi itu, apakah Demokrat juga untuk mempersiapkan ke 2024 pemilihan wali kota, Heeh. apa juga akan melakukan hal yang sama? Nah iyalah, maksudnya melakukan hal yang sama tuh Sudah melakukan ada rencana. komunikasi Iya, dengan yang partai yang kemarin-kemarin. betul. Nah kalau itu sudah, itu selalu kok. Bukannya sudah ya, sampai sekarang nggak putus. Iya. Komunikasi itu terus berjalan. Dengan koalisi itu masih terus. Iya, dan memang kita berharap itu bisa juga menjadi koalisi. Jadi memang udah cocok kayaknya. Udah kalau cocok itu. ya? Chemistry-nya ada. Iya, Ya. kemarin. Meskipun sekarang sudah muncul nama-nama, Berbeda. nama-nama Ya, yang tapi sudah kayak- mulai muncul Loh, nih. Politik itu kan dinamis. Dinamis. Bisa jadi dari Demokrat juga memunculkan nama. Oh ya, Bisa, bisa jadi dong. Loh, mancing ini. iya Demokrat, iya betul kan? Politik tuh dinamis Ya, dan last ya, minute ya, bisa ya, berubah ya. dong, Betul, gitu betul, loh. betul, betul. Tidak ada, Oh, tidak iya. ada kawan abadi, tapi kepentingan abadi kan? Betul sekali, itu politik. Politik. Bedanya sama diplomat gitu kan. Iya, makanya dulu bercita-cita pengen jadi Demokrat, Diplomat, diplomat, betul. malah masuk ke Demokrat. Politisi. Mbak, peran perempuan untuk 2024 sudah tergambarkan belum? Untuk Kota Bogor, kita bicara Kota Bogor. Peran dalam hal apa? Politik. Politik. Oke, karena kan beberapa nama yang muncul masih laki-laki nih. Oh gitu. Iya. Ini dari Oke. kacamata cewek, Oh iya. politikus cewek Bogor yang rada-rada heboh juga, seru. Sudah punya framing dong, atau Sudah misalnya dong, mengcapture. Sudah. Artinya Jadi, emang ada peluang nggak untuk untuk perempuan nih? sepertinya sekarang dengan kemajuan masyarakat, kemajuan yang terjadi di Kota Bogor, baik pembangunan fisik maupun mental, sudah berubah nih, sudah bergeser nih. Kayaknya fenomenanya sekarang orang sudah tidak lagi melihat perempuan dan laki-laki. Oke. Dan saya berharap nggak ada masalah gender lah ya. Saya walaupun masih sulit Ya. menerima, saya mengalami lah sendiri ya. Hmm. Baik saya waktu mau jadi anggota dewan maupun menjadi ketua DPC. Oke. Perempuan itu masih termarginalkan. Iya. Tapi saya lihat banyak perempuan berpotensi di Kota Bogor ini yang bisa menggerakkan sesuatu itu lebih baik. Hmm. Ya saya sih memang awalnya dulu dari kecil memang udah organisator ya. Iya, Maksudnya iya. senang berorganisasi dari SMP saya udah ketua OSIS. Jadi Sampai ketua OSIS. SMA, Jadi- saya ikut banyak kegiatan. Pokoknya. Jadi sebagai aktivis sebenarnya sudah tidak hal yang aneh lagi ya. Iya, Jadi sebenarnya aktivis ada- ya. ya jadi di Kota Bogor sih agak maju sekarang saya pikir. Saya pikir memang perempuan harus maju nih 2024. Iya. Ya, jadi silakanlah untuk semua perempuan-perempuan yang Termasuk juga perempuan yang di hadapan saya. Hah? Ini promosi loh. Oh, promosi, oke. Lah, siapa tahu ada yang chemistry-nya nyambung nih. Betul, Bisa aja terus ya. besok-besok telepon. Ya, Kita ngobrol yuk gitu. Asik. Kan bisa seperti itu. Lo 5 kursi loh. betul. Ya, Lumayan, tapi bukan- lumayan lah ya, bukan kursi abal-abal iya, ya. Betul. Oke. Gitu. Ya, kalau di Demokrat sendiri semua anggota fraksi memang diusung untuk maju pilwakot. Iya. Termasuk perempuannya ada 2, saya dan Bu Eni. Dan Bu Eni. Ya, jadi kita diusung, ayo maju pilwakot semua. Artinya punya kans yang sama lah Punya ya. kans yang sama. Ya. Mbak Anita dan Bu Eni juga punya Ya, peluang yang betul, sama ya. betul, betul. Meskipun sebenarnya yang paling berpeluang ketua DPC gitu ya. Enggak juga. Enggak juga. Ya semua tergantung hasil survei ya, Hasil kembali survei. lagi dan dilaporkan ke pusat dan pusat yang akan menentukan. Ya makanya sering-sering lah. Ke pusat. Enggak, sering-sering lah hadir di Oh, ya, siap. studio sini. Oh, memang, saya Biar sering. Karena kan kita elektabilitasnya baci tinggi. tampil juga. Oke. Menarik. Ada nama-nama juga dari laki-lakinya. Ya kan, ada Pak Atang nih. Oh ya. Rame ya, Kang Rusli, Kang Jenal Mutakin, Ya. Jenal Jainul Mutakin Jainul juga Mutakin, ada. ya. Dan ada Pak Dedi juga. Oh, Pak Deddy Rahim. Pak Oke, Dedi Rahim. pastilah itu. Betul. Terus ada 2 woman inspiring juga yang muncul nih, ada Bu Yana, Oke. ada Ibu Sarifah kok Sofia ya Iya, sebagai Bu Sekda. Bu Sekda sebagai itu yang muncul. Dari Demokrat sudah ada menjalin dengan nama-nama yang muncul itu. Oh, komunikasi kan nggak pernah putus, apalagi nggak pernah dengan putus. koalisi yang kemarin ya. Oke. Dengan Golkar. Oke, PAN. Dengan PAN nggak ada tadi ya, nggak disebut ya? Disebut. Hah, belum ya? Enggak disebut. Oke, cuman ada Golkar, PAN, PBB ya kalau nggak salah. PBB betul, sama Demokrat. Jadi berarti cuman ada satu berarti Golkar ya, Pak Rusli. Rusli. Ya, oh itu sih komunikasi tetap jalan. Terus jalan terus ya. Bagus. Ngopi-ngopinya terus gitu Oh ya. jalan. Untuk menentukan kira-kira siapa nih. Dah. Seperti itu ya. Jadi udah tektokan nih ya. Udah dong. Tapi artinya bahwa itu bisa menjadi mengkerucut menjadi sebuah koalisi. Ya, mudah-mudahan.
Nah, Ya, tapi semua tergantung nanti hasil pileg ya. nah kalau ngomongin dari sekian banyak nama ini, kalau ngomongin hitung-hitungan, Mbak, Pak Deddy kan yang paling tinggi ya, secara popularitas. Populernya ya. jelas karena beliau Ya, wakil wali kota. tuh, incumbent, tinggal elektabilitasnya kan bisa Oh didorong betul, seperti itu. betul. Lah, kembali kepada sosok Pak Deddy, kalau menurut Mbak Anita gimana sih 3 tahun dengan Kang Bima ini, atau mau 4 tahun ya bahkan ya? Gimana Ini kinerja? kita di luar pencalonan pilwakot kan. Ya, Secara pandangan saya sebagai masyarakat Kota Bogor terhadap seorang Deddy Rahim. ya, ya, ya. Ya kan? Ya mungkin meskipun pandangan Mbak Anita tidak akan lepas dengan Ya parpol bias ya. pasti jadi. Tapi Saya- artinya kacamata secara Ya. pragmatis lah ya, Secara secara pragmatis. Ya, sebenarnya kalau bicara soal Kang Deddy Rahim itu kami memang sudah dekat waktu saat pencalonan kemarin. Kita kalau ngobrol nyambung. apalagi waktu itu diusung oleh Demokrat kan. Oh iya itu pasti Ya. ya. Maksudnya sosok Deddy Rahim ini memang kalau saya pikir karena beliau bukan politisi awalnya, backgroundnya kan bukan politisi. Betul. Jadi cara berpikirnya pasti akan lebih beda. Dan kebanyakan saya melihat beliau itu cara berpikirnya profesional. Oke. Jadi ketika beliau mau melakukan satu hal di pemerintahan, nggak lepas dari keprofesionalitasan beliau. Beliau juga selain KPK kan juga punya banyak usaha kan. Iya. Nah jadi profesionalitasnya beliau tuh kedepankan. Hmm. Saya perhatikan seperti itu ya. Sehingga memang selain orangnya juga komunikatif, Iya. mau berkomunikasi baik dari segala kalangan, WA selalu dibales, apapun selalu di kalau masyarakat mengundang pasti datang. Pasti datang. Sosok ini tuh sosok yang humble, benar-benar sosok yang yang nggak sombong, Ini kode ya? bukan kode. Jadi kita karena bicara secara kita udah berteman lama. Fury lah ya. Pure ini mah berteman lama. Dan ya sosok seorang Deddy Rahim ini memang kalau kita mau menjadikan beliau pemimpin, the next leader Kota Bogor, ya bisa saja gitu Bisa loh. saja. Banyak orang yang juga apa ya istilahnya bersimpati kepada beliau karena kebaikan beliau, mau turun, cara berkomunikasi, profesionalitasnya. Ya saya melihatnya dari itulah. Artinya sejauh ini bahwa Demokrat masih memandang bahwa dia sebagai sosok figur yang memang baik ya. Baik, karena ya di samping itu beliau pilihan Pak SBY juga dulu kan. Iya. Iya, Seperti jadi itu. rekomendasinya juga ikutin lah kita. Biar nggak jadi panas yang lain. Kalau sosok yang lain gimana di mata Kang Rusli? misalnya, semua punya plus minusnya masing-masing. Pasang gitu. Ya, kelebihannya masing-masing. Artinya mereka juga punya kelebihan dan Punya kelebihan. Kalau kekurangan saya belum bisa lihat. Oke. Lihat secara pertemanan iya bisa. Oke. Tapi secara politik kita melihat kelebihan mereka. Ya, jadi Pak Atang punya kelebihannya, Pak Rusli punya kelebihan. Beliau kan ketua-ketua ini semua partai. Iya. Gitu kan. Ibu Yana punya kelebihan. Iya. Jadi semua punya Artinya semua punya potensi ya Potensi. untuk nanti. Tapi saya sih mendorong yang perempuan-perempuan, ayolah maju kita. Oh iya, karena Jadi- sebagai perempuan harus mendukung perempuan juga Oh, dong. iya dong. Siapa tahu perahunya ikut menjadi terkerek juga perempuan yang satu ini gitu kan. Seperti itu. Nah, bicara soal sosok Pak Deddy dengan Kang Bima, Ya. programnya sudah berjalan. Ya. Tapi tentu ada PR. Nah, kacamata Demokrat dan kacamata Mbak Anita sebagai ketua ketua Partai. komisi, Oh, ketua komisi partai dulu. dan ketua komisi. Apa yang harus disoroti dari kinerja keduanya ini? PR apa PR yang belum terselesaikan ataukah misalkan janji politik belum terselesaikan bisa? sebenarnya banyak yang sudah terselesaikan. Oke. Walaupun udah mulai mendekati akhir masa jabatan, tapi paling tidak banyak. Tapi ada banyak juga, bukan banyak, ada juga beberapa yang memang belum terselesaikan. Iya. Ya memang itu semua ada proses ya, proses yang mungkin sulit, mungkin komunikasinya dengan masyarakat belum selesai atau apa ya. Cuman satu hal sebenarnya kinerja kepala daerah Oke. itu harus didukung penuh dengan kapasitas ASN. Nah, kalau saya perhatikan dari kacamata saya sebagai anggota DPRD, Oke. ya tentunya, dan samalah sebagai ketua Partai Demokrat, ini yang masih agak kurang itu adalah terkait perencanaan. Perencanaannya masih lemah kalau saya lihat dari pemerintah ini. Ya, itu tentu akan berpengaruh pada kinerja atau cita-citanya kepala daerah gitu. Tapi bukannya perencanaan itu kan tersusun dalam RJPMD, Kenyataannya kan yang dibahas dengan DPRD betul. juga.
Betul. Kenyataannya ketika kami sudah memberi rekomendasi, rencanakan ini. Tidak terrealisasi. Kenapa tidak terrealisasi? Saya pernah sempat bertanya, kenapa nggak terrealisasi? Kenapa ini yang ini cantumkan ini? Oh, itu dari sananya, Bu. Peraturan dari sananya mengatakan ini saja yang masuk. Mungkin gini, mungkin kalau ketika saya baca sebenarnya ini bisa lebih dikejewantahkan apa sih? Lebih di breakdown, lebih di breakdown dalam bahasa-bahasa yang lebih masuk gitu mestinya. Kan ini mah judul besar sebenarnya. Tapi mereka hanya melihat di judul besar udah stuck sampai di situ. Gitu. Jadi perencanaan tuh nggak bisa sampai, nggak cuma sebentar di situ, harus di breakdown sebenarnya. Itu kritisi yang bukan untuk menjatuhkan ya, tapi kritisi yang untuk kedepannya agar lebih baik. Perencanaannya tolong dong kalau kita kasih rekomendasi. Semua orang kan punya blank spot lah. Pemerintah juga punya blank spot, kami juga punya blank spot. Saling mengingatkan. Ketika diingatkan, kalau tidak dijalankan ya bagaimana? Seperti itu. Lancar banget ya ngomong politik ya? Enggak juga. Dulu backgroundnya apa sih? Dulu katanya pengen diplomat. Jadi iya kan, sarjana komunikasi, sarjana hubungan internasional S2-nya. Enggak kan? dong, S2-nya jadi magister science, kan sekarang jadi ilmu politik. S1-nya? S1 ekonomi manajemen. Dan pingin jadi diplomat. Iya, hubungan internasional, maksudnya cita-cita saya pengen jadi diplomat. Kenapa pengen jadi diplomat dan sekarang malah ke Demokrat jadi politikus? Sebenarnya kedua-duanya sama, perwakilan sebenarnya. Perwakilan rakyat di luar negeri, rakyat Indonesia di luar negeri sebagai perwakilan negara, kalau di sini sebagai perwakilan rakyat di Kota Bogor. Jadi ketika saya sudah tidak nyampe ke sana, ternyata ada jalan lain untuk soal perwakilan ini, untuk menyampaikan kebijakan yang lebih baik memihak kepada masyarakat, kepada perempuan terutama, kepada pokoknya pro rakyat, pro job, sama pro environment. Sekarang saya S3 doktor di IPB. Mantap. Bidang lingkungan. Nah, ini juga yang mesti saya sampaikan juga. Ketika saya rapat kerja dengan pemerintah, tidak ada satupun. Memang kalau Kang Bima dia seperti setiap saat dia selalu mengatakan bahwa lingkungan itu harus dijaga, gitu kan, supaya bagus ke depannya. Tapi ternyata ketika saya masuk S3 manajemen bidang manajemen hukum, manajemen lingkungan, ternyata masih banyak yang harus dikorek supaya Kota Bogor ini bisa berkelanjutan, tidak hanya tinggal nama. Tinggal nama itu berarti tinggal hancur. Jadi apa? Lingkungannya harus dijaga supaya berkelanjutan. Kalau suka kan pasti dengar SDGs kan. SDGs kan nggak cuman ekonomi, nggak cuman sosial budaya, tapi lingkungan kan juga harus dibangun gitu loh. Kota Bogor sendiri RTH-nya belum ada 30%. Dan sekarang lebih prioritas pembangunan kepada satu sektor fisik kan. Betul. Tapi secara ada dia tambahkan tanaman. Tapi ketika kita kaji itu nggak cukup. Itu bagaimana RTH 30% bisa tercapai kalau terlalu banyak lokasi-lokasi yang dijadikan untuk. Dan itu yang saya sayangkan, setiap saya rapat kerja dengan ASN memang mereka belum perspektifnya belum ke arah lingkungan juga. Saya udah ingatkan kalau mau pembangunan berkelanjutan ya harus semua ini, gitu kan. Ya tapi tetap saya nggak akan berhenti ngomong. Saya akan terus ngomong soal itu. Saya akan terus semangati mereka untuk lebih melihat lingkungan ini harus dijaga. Kota Bogor dulu nggak sepanas ini. Kota Bogor juga dulu nggak ada tuh namanya banjir. Sekarang banjir longsor di mana-mana. Kenapa? Ya karena lingkungannya nggak dijaga. Bukan karena berarti kembali lagi ke soal perencanaan itu yang. Iya itu dia. Perencanaan yang diajukan yang tidak kan Bapeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di situ kan awalnya. Gitu. Terus kita ngobrolin politik. Capek kan? Capek. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa bisa nyemplung ke politik? Kenapa sih? Loh, kan tadi gini. Kita ulas lagi aja. Ya udah, kan kembali lagi kan saya kan pengen jadi diplomat. Iya, karena saya gini loh, dari kecil saya lihat tuh kalau saya melihat sesuatu yang nggak fair, terus saya tuh pasti tergerak gitu loh untuk saya harus jiwa aktivisnya keluar lah. Harus bukan lawan, harus ada argumentasi yang jelas kenapa begini, apa dasarnya begini kan gitu. Jadi dari kecil memang sudah pengen melakukan satu gerakan seperti itu, tapi saya lebih tertarik dengan diplomat. Kenapa? Karena yaitu the way we communicate with others. Jadi cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu kan sebenarnya diplomasi kan. Iya, cara berdiplomasi aja. Cara kita mengemas komunikasi kan. Betul. Nah kalau politisi itu kan sebenarnya juga
bagaimana cara kita untuk mencapai kepentingan kita. Oke. Ya, mau ngikut orang kayak mau Iya, apa kan begitu iya, kalau iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya politik ini juga tidak politik ini tidak bisa komunikasi nggak bisa berjalan lancar kalau tidak bisa berdiplomasi kan tentunya. Tapi ketika saya sudah merasa terlambat, udah tua, nggak bisa masuk diplomat lagi, ya udah saya pilih politik. Bukan pilih sebenarnya. Sebenarnya semua terjadi Ini kepaksa gak sih? bukan kepaksa, memang udah jalannya. Udah Garis jalannya. tangan. Oh, garis tangan. Jadi Tuhan masih mempercayakan saya untuk jadi perwakilan. Oke. Jadi walaupun saya nggak di diplomat, ya udah kamu masuk DPRD aja, artinya Dewan Perwakilan Rakyat kan gitu. Terus kenapa Demokrat yang dipilih? Semangatnya sama soalnya dulu. Apa semangatnya seperti Semangat pertama karena memang keluarga kami tuh idola banget sama Pak SBY. Oh gitu. Tapi orang tua bukan dari kalangan politikus. Bukan. Jadi Kakek saya dulu anggota DPR RI. oh, siapa tuh? Udah lama. Udah lama. Tahun zaman Pak Soeharto. Oh, zaman dulu ya, Orde kakek, Baru ya. Orde Baru ya. Awal-awal lah ya. Jadi dulu beliau bukan masuk Golkar atau bukan masuk apa, dulu perwakilan daerah ya. Oh Dulu iya, ya, ada fraksi perwakilan daerah Iya, seperti itu. Oke. betul. Jadi gitu. Jadi setelah kesini kita lihat Pak SBY dengan program-programnya, cara berpikir yang cerdas, cara cocok nih. Saya dan suami sama nih, gitu loh. Akhirnya suami memilih Demokrat, kan awalnya suami dulu Oke. mau maju ke DPR RI. Cuman begitu mau daftar, beliau melihat wah lawannya kayaknya nggak mungkin. Oke. Akhirnya beliau mau berpikir kenapa nggak istrinya aja, atau kemarin S2-nya dia belajar soal politik juga gitu kan. Udah magang di DPR RI, di kementerian. Saya kan kemana-mana waktu itu. Di Bogor juga saya juga pernah magang juga di pemerintah waktu itu, dinas apa saya lupa tuh, pemberdayaan perempuan kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi di situ dia aja, istri saya aja yang maju, dan kebetulan punya kenalan teman dulu, Niko Marbun yang juga Oke. anggota DPRD. Iya. Dan pas kuota perempuan saat itu lagi gencar-gencarnya. Jadi butuhkan 30% Ya, itu. jadi ya udah cocok, itu jalannya mungkin. Seperti itu. Saya masih diberi kesempatan untuk ini. Dan masuk di Dapil Tanah Tanah Sereal. Sareal. Tanah Sereal. Berarti dari Tanah Sereal hanya satu Satu. yang terwakilan dari Iya, Demokrat. satu. Artinya 5 kursi itu yang hilang di mana? Yang hilang Kan 5 kursi itu berarti 5 dapil. 5 dapil. Pas ya? Pas. Masing-masing satu. Masing-masing satu. 2 kali begitu nih sama. Orang yang sama juga. Orang yang sama. Udah 2 periode ini orang yang sama, dapil yang sama semua. Ini bakal periode ketiga nanti. Bakal periode, insya Allah. Insya Allah. Ya, Ada rencana ke DPR RI? enggak saya di Kota Bogor aja. Ais. Dan sinyal. Minum dulu. Oh boleh minum dulu. Boleh, kita ada minum. Tribun. Jadi memang belum puas untuk membuat Kota Bogor. Belum lah. Baru I 10 love tahun. Bogor. Lahir di Bogor. Lahir di Bogor, gede di Bogor, sekolah di Bogor. Kuliahnya nggak di Bogor lah. Iya. Sekarang saya balik kuliah di Bogor, IPB. PB. Iya. Kapan Dulu sih? cita-cita saya itu di IPB. S3 kapan selesai? Harusnya sih tahun ini insya Allah selesai ya. Kalau bisa sih. Iya. Iya, karena Pak Atang sudah mulai dokter juga. Pak Atang lebih dulu kakak Lebih kelas. kakak kelas. Iya. Iya kan? Ya, saya beda 2 tahun lah sama Iya, beliau. Pak Deddy juga lagi Ya, dokter juga. dokter juga. Jadi biar berkesinambungan. Bener gak? Semua dokter nih. Nggak, maksudnya tuh karena sebelumnya dokter, ya mungkin bisa jadi nih Pak sinyal-sinyal. Atang satu fakultas sama saya. Oh gitu. Sama-sama jurusan lingkungan. Luar biasa. Jadi kita Kayak- nyambung loh. Iya, kayaknya memang sengaja pada ngambil S3 gitu. Biar nggak jomplang. Oh ya Allah, oh gitu. Bisa jadi secara perform loh ya. Oke. Kalau dulunya dokter, masih sekarang jadi cuman S2 gitu ya, kan. ya, Ya, ya. harus dokter juga kan. Oh ya. Kesibukan sehari-hari selain anggota dewan apa sih? Ngurus keluarga, hobi apa sih? Hobi? Hah? Nyanyi. Nyanyi. Kalau orang dewan semua hobinya nyanyi. Traveling. Traveling. gitu. Tapi boleh dites kah? Kapan-kapan kita nyanyi ya Oh, di studio harus ya? wajib. Saya Jadi hobi kita nggak banget. ngomongin politik aja. Boleh. Nanti saya bilang nih Saya- sama produser di sini nih di Tribun Bogor nih. Siap. Kita bikin. Bikin acara, betul. Oke, kita bikin nanti ngobrol nggak ngomongin politik tapi Iya ngobrol dong. behind-nya. Justru di situ mungkin kita bisa dapat inspirasi kan. Ah iya. Mungkin di situ kita bisa Bisa dapat berkomunikasi kan. chemistry-nya Nah, lebih itu. jauh ya dengan Bisa. Demokrat kan gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Anita. Siap. Terima kasih Mongan. Inspirasinya Sama-sama. bagi para wanita di Kota Oh, ya, Bogor. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi semua orang. Mudah-mudahan juga bisa menjadi
membawa perubahan di Kota Bogor. Amin. Seperti Yang itu. pasti perempuan itu berdaya bukan untuk melawan laki-laki ya, Oke. tapi berdaya untuk diri sendiri. Hmm. Ketika kita merasa di apa sih istilahnya kalau dimarginalkan ya kita bisa berjuang sendiri lah untuk membuktikan bahwa saya bisa loh. Ya untuk menjadi ketua DPC juga nggak gampang karena saya perempuan. Itu awal pertamanya. Dan ini sudah dibuktikan. Ya alhamdulillah, Alhamdulillah. berkat doa semuanya. Oke. Terima kasih Mbak Anita. Sukses buat Mbak Sama-sama Anita dan sukses buat keluarga. Tribun juga. Oke, buat Demokrat semoga semakin maju. Amin. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan hangat kita dengan Ketua DPC Demokrat Kota Bogor, Ibu Anita Primasa. Sorry. Anita Primasari Mongan. Oke, langsung dibalas saja. Terima kasih, sampai jumpa di Tribun Talks berikutnya. Saksikan di YouTube Tribun News Bogor dan Tribun Jakarta Official. Saya Widi Hanaldi pamit undur diri. Terima kasih.